Di taman kota terlihatlah sesosok pocong yang sedang menikmati indahnya malam. Suasana dingin sampai ke tulang-tulang. Ditambah lagi angin yang berhembus sepoi-sepoi membuat perut si pocong merasa lapar. Maka, Pocong Pul berniat mencari jajanan sekedar untuk mengisi perutnya yang dangdutan. Entah kebetulan atau tidak, ujuk-ujuk Kang Baso nampak di depan mata. Si Pocong Pul langsung menghampiri. Kang Baso awalnya gak nyadar kalau yang datang itu Ocong. Tapi begitu dia sadar, buset. Kang Baso itu langsung ngaprit ketakutan guys. Si Ocong pun jadi bingung, niat mau makan bakso malah si Kang Basonya ngacir. Apa karena lihat wajah tampannya si Ocong yang gak ada obat kali ya? Dalam kebingungan gimana caranya ambil bakso, tiba-tiba nongol dua petugas Satpol PP menghampiri. Petugas ini langsung marah-marah kepada si pocong karena telah berjualan di tempat yang sudah dilarang. Si Ocong pun bingung, sebab emang dia gak tahu soal berjualan di sini. Tapi petugas itu gak mau nyaho alasan apapun, yang jelas tak boleh berjualan di area taman, ungkapnya titik. Petugas itu pun berkata, kalau jualan gak usah pakai kostum pocong, lu kira ini karnaval, ungkapnya. Si pocong pun tambah gak paham apa masalahnya. Dia juga meyakini kalau dirinya emang pocong beneran. Tapi dasar petugas koclak, tetap aja gak mau tahu alasannya. Akhirnya petugas itu menyuruh temannya untuk mengangkut gerobaknya ke atas mobil berikut si pocongnya. Mas Parjo gak sadar kalau gerobaknya diangkut petugas Satpol PP. Dia masih kelingak-kelinguk karena takut dengan si pocong. Dalam ketakutannya, Mas Parjo melihat dari kejauhan, ada sebuah gerobak yang diangkut ke atas mobil. Dia gak tahu kalau gerobak yang diangkut itu punyanya. Dia kira itu gerobak pedagang lain yang kena tangkap Satpol PP. Mas Parjo pun langsung memfoto gerobak itu dengan ponselnya. Dan pasti viral, ungkapnya. Setelah itu, Mas Parjo pun mencari keberadaan gerobak baksonya yang dia tinggal dan berharap si pocong pun pergi. Setelah mencari di tempat semula yang dia tinggal, ternyata gerobaknya pun gak ada di tempat. Mas Parjo pun bingung. Ternyata dari kejauhan dia melihat ada gerobak yang berada di atas mobil petugas. Ternyata yang barusan dia foto adalah gerobak miliknya. Mas Parjo tak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Dia bersedih. Apabila gerobaknya diangkut petugas, dia bingung lagi untuk mencari nafkah di mana. Mas Parjo pun menangis guys. Buset, ternyata si pocong pun ikut diangkut dan bahkan diikat dengan gerobak bakso itu. Si pocong pun berpikir gimana nasib Mas Parjo bila gerobaknya diangkut paksa petugas Satpol PP. Si pocong pun merasa iba. Akhirnya si pocong menghilang dan berusaha gimana caranya agar gerobaknya dapat dikembalikan lagi kepada Mas Parjo. Sesampainya di markas Satpol PP, petugas cungkring pun langsung mengecek gerobak dan hendak menurunkannya. Tapi petugas cungkring ini pun terkejut dikala si pocong hilang dari atas mobil. Padahal si pocong sudah diikat dengan tali yang sangat kuat. Sontak petugas cungkring ini pun memanggil atasannya si gendut untuk memastikan kalau si pocong telah hilang. Alhasil si gendut kumis pun sama terkejut. Mereka bingung kok bisa ya guys. Dalam keheranannya tiba-tiba nongolah si pocong dari kejauhan dan memanggil petugas itu sambil mengeklok-ngeklok layaknya pocong. Sontak kedua petugas itu pun ngaprit ketakutan guys. Keesokan harinya si pocong mendatangi rumah Mas Parjo dengan gerobaknya. Si pocong pun minta maaf karena ulah dia Mas Parjo hampir kehilangan gerobaknya yang menjadi ladang untuk mencari nafkah. Melihat ini, Mas Parjo pun senang bukan main guys. Sebab gerobak satu-satunya untuk mencari nafkah ternyata kembali lagi berkat si pocong. Dan si pocong pun pamit dan tak akan mengulanginya lagi guys. Ternyata zaman sekarang pocong lebih tanggung jawab dibanding koruptor lucnut ya guys.
Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang belum subscribe, mangga subscribe dulu guys, agar kalian dapat menikmati video alur cerita kami selanjutnya. Terima kasih, wassalam.